3 Maret 2012, jam 3:07 dini hari, ada telepon di pusat panggilan darurat 999. Seperti biasa, petugas yang berjaga selalu fokus pada panggilan. Biasanya jam segitu adalah panggilan darurat serangan jantung. Tapi kali ini berbeda. Di seberang telepon terdengar seorang wanita muda dengan aksen Polandia, agak panik, dengan suara gemetar meminta ambulan. Di rumahnya, anaknya berusia 4 tahun, kondisinya mengkhawatirkan. Petugas bertanya, apa yang terjadi agar bisa petugas segera ke sana. Dengan cepat dan keras wanita itu menjawab, dia tidak lagi bernapas. Cerita ini bermula pada akhir tahun 2005. Erik Pelka yang berusia 27 tahun dan istrinya Magdalena Lukszak beserta anak pertamanya pergi meninggalkan Polandia menuju kota industri Coventry, Barat Midland, Inggris. Pada tanggal 15 Juli 2007, Dani lahir. Dan meskipun pasangan ini dalam keadaan kritis rumah tangganya, dan anak ketiga pun lahir di akhir tahun 2008. Erik sang suami akhirnya mengambil keputusan untuk kembali ke Polandia dan meninggalkan mantan istrinya dan ketiga anaknya di Coventry, Inggris. Seiring waktu, Magdalena pun mengenal imigran Polandia lainnya, yaitu Mariusz Kresolek, dan mereka saling jatuh cinta. Mengingat pengalaman krisis rumah tangganya di masa lalu, sebenarnya sejak November 2008, petugas dari Learning and Young People Director atau CLYP atau Institusi tentang Pengawasan dan Pembinaan Anak-anak atau KPAI kalau di Indonesia mungkin, telah mengamatinya. Pada Januari 2009, Dinas Pekerjaan Sosial telah menanyakan Magdalena apakah dia yakin dan sanggup membesarkan dan menjaga anak-anaknya tersebut. Masih di tahun 2009 juga, petugas kesehatan dalam kunjungan ke keluarga itu melihat Daniel mengalami memar di kepala dan Magdalena meyakinkan bahwa dia atau Daniel yang masih berusia 2 tahun itu jatuh dari sofa. Pada tanggal 8 Agustus 2009, polisi menuju ke rumah keluarga Lukszak atau Kresolek setelah mendapat panggilan telepon. Pasangan tersebut mengalami keributan dengan menggunakan pisau. Magdalena mengalami luka ringan. Mereka ribut dalam kondisi mabuk dan anak-anaknya melihat kejadian tersebut. Mereka tidak berpikir bagaimana situasi tersebut mengancam keselamatan anak-anak itu. Selain itu juga polisi mendapatkan bahwa mereka mendownload pornografi di komputernya. Atas kejadian tersebut, Kresolek ditahan oleh polisi dan dibebaskan pada 27 Desember 2009. Dan kejadian itu masuk dalam catatan polisi sebagai KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Pada 6 Januari 2011, ibunya dan Kresolek membawa Daniel ke rumah sakit. Lengannya patah. Dalam pemeriksaan para dokter menemukan beberapa memar pada lengan Daniel, bahu kiri, dan bagian perut bawah Daniel. Ini karena kecelakaan menurut pengakuan orang tuanya. Tapi ini sudah terjadi 12 jam yang lalu kejadiannya. Cerita ini dibenarkan oleh kakaknya Daniel, tapi para medis melihat ada sesuatu hal yang disembunyikan oleh kakaknya. Seperti apa yang disembunyikannya, para medis menelpon kantor penanganan anak-anak, tapi tidak diangkat.
Daniel juga rajin kontrol menimbang berat badannya bersama ibunya dan ayah tirinya. Yang beratnya Daniel hanya 14,5 kilogram. Dan itu semua masuk dalam rekaman kesehatan Daniel. Masih di tahun 2011. Pasangan ini masih sering bertengkar. Tapi di tahun ini juga di bulan September, Daniel yang sudah berusia 4 tahun masuk ke PAUD. Dari fotonya dia menunjukkan anak yang manis dengan muka cerah, dengan mata biru dan rambut pirang seperti ayah kandungnya. Karena Magdalena berambut hitam. Daniel terlihat cerdas dan ceria. Sepertinya Daniel memasuki dunia baru. Sekian cerita fakta kriminal part 1 ini. Untuk part 2 akan diupload kemudian. Bagaimana pendapat teman-teman? Tulis di kolom komentar. Terima kasih dan salam.